Shalom, shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam program malam hari ini Back to the Bible live dalam Facebook Abraham Sugionyo. Saya berdoa saudara baik-baik saja semuanya. Saya belum melihat. Ada Ibu Jane yang sudah bergabung, yang tentu membantu saya malam hari ini untuk membuka Alkitab. Oke, saya minta Bapak Ibu saudara sekalian minta respon. Apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu berada, baik yang di sekitar Jabodetabek, luar pulau, atau mungkin dari luar negeri. Biasanya ada beberapa kawan dari Eropa, dari Singapura juga bergabung dengan saya malam hari ini di dalam program Back to the Bible. Yanti Anastasia, Ibu Vivi, Shalom. Christine Liana, Ibu Tuti Sembiring, Ibu Minarti Songyangnan, sudah bergabung semuanya. Saya minta report Bapak Ibu, kira-kira apakah suara saya bisa didengar baik di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena saya menggunakan headset baru, jadi saya mesti tanya dulu apakah suara saya baik di tempat Bapak Ibu saudara sekalian pakai teknologi Bluetooth. Alvin Prasetya, Shalom. Ya, Shalom, apa kabar? Ibu Tuti, suaranya baik Pak. Oh, haleluya. Seperti hati saya dan hatinya Bu Tuti baik semuanya. Yanti, Ibu Minarti, sambil menunggu seberang sedang menyampaikan sesuatu. Saya berdoa kita semuanya tidak terganggu. Memang ini musimnya mereka untuk sholawat taraweh. Tetapi biarlah malam hari ini kita tetap fokus kepada Tuhan. Tema malam hari ini saya ambil dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu on fire. Dalam tekanan tetap on fire, dalam masalah tetap on fire, dalam pergumulan tetap on fire, sekalipun dia ditinggal seorang diri tetap on fire. Dan jadi tolong kalau ada suara yang tidak terlalu didengar, tolong dikasih masukan Bapak Ibu saudara sekalian. Baik. Pak Pardede, Shalom. Bagaimana suara saya? Oh, Novi Dianti juga dari Batam. Bagaimana suara saya? Pak Pardede, suara saya bagaimana? Apakah didengar baik? Oh, Christine Liana sudah share videonya ke kontak-kontaknya. Saya berdoa setiap kita malam hari ini on fire. Saya berdoa Anda tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Saya berdoa Anda tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Meskipun saya tahu situasi tidak semakin baik, keadaan juga tidak semakin baik, bahkan mungkin banyak hal kita dengar tidak baik. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan ada buat saudara dan saya. Dan percayalah, siapapun yang mengandalkan Tuhan pasti disertai Tuhan. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita tidak membuang-buang waktu. Biarlah malam hari ini tuntunan Tuhan sempurna turun atas kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau begitu baik atas kami. Engkau begitu luar biasa atas kami. Kalau Engkau izinkan malam hari ini Engkau kumpulkan kami dalam live Facebook Back to the Bible, biarlah malam hari ini Engkau yang menyingkapkan rahasiamu. Engkau membukakan jalan bagi kami dan Engkau memberikan terang atas jalan kami. Firman-Mu memerdekakan kami, Firman-Mu memberikan kemenangan atas kami, dan Firman-Mu memberikan sukacita atas kami. Siapapun kami yang ikut acara ini, bahkan kami rindu untuk men-share
siaran ini sehingga semua orang percaya boleh tetap on fire. Semua orang percaya tetap menyala-nyala. Masalah tidak pernah membuat kami lemah. Masalah tidak membuat kami goyah. Masalah tidak membuat kami undur. Justru masalah membuat kami semakin melihat Allah senantiasa ada dalam pergumulan kami. Mari Tuhan nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu dan kebesaran-Mu. Campur tangan-Mu atas kami semuanya. Berkati live ini ya Tuhan. Berkati wifi sarana IT yang kami gunakan boleh berjalan dengan sempurna, sehingga waktu 40 menit yang ada kami gunakan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata, amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, terkadang kita memiliki idola, memiliki satu tokoh, apakah itu seorang yang rising star, seorang yang sangat terkenal, seorang yang ya populer mungkin. Tapi saya mau katakan sesungguhnya idola orang percaya cuma satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Betul tidak? Ada kalanya ketika pencapaian itu luar biasa membuat kita bangga. Membuat kita seperti overconfident. Tetapi tahukah saudara, siapapun saudara, pelayanan apapun kita, sehebat apapun jabatan kita, baik yang di sekuler maupun di gereja, maupun dalam komunitas persekutuan, sesungguhnya kita ini adalah tetap manusia biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya dan saudara tetap adalah manusia biasa. Makanya di banyak mimbar, di banyak kesempatan, di banyak khotbah yang saya sampaikan, tidak ada hamba Tuhan yang hebat, tidak ada evangelis yang luar biasa, tidak ada pendeta yang hebat. Menurut saya kita tetap sebagai seorang hamba. Yang hebat adalah Tuhannya. Tetapi ketika hamba Tuhan itu tetap on fire, evangelis itu tetap menyala-nyala, sekalipun situasi yang dihadapinya ada, percayalah, oleh karena kemuliaan Tuhan, kita diberkati dalam pelayanan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi mulai malam hari ini ayo kita belajar. Tidak usah mengidolakan hamba Tuhan. Tidak usah mengidolakan pendeta, tidak usah mengidolakan seseorang. Idolakanlah Tuhan. Sebab manusia, pendeta, evangelis, pastor, semua masih potensi untuk mengecewakan. Tapi Yesus Tuhan yang saudara sembah adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Sebab Dia tidak pernah berdusta. Sebab Dia tidak pernah berbohong. Sebab Dia yang memberikan kita gairah untuk tetap meraih kemenangan, kesuksesan, sukacita, damai, sejahtera. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebelum lanjut, saya ingatkan kalau Bapak Ibu mau share ke kontak Facebook saudara dengan sukacita, saya akan dorong terus supaya banyak orang tetap bersukacita, tetap orang bergairah di dalam Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita, Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Pertanyaannya adalah apakah Anda tetap bersemangat, tetap on fire, sekalipun hari-hari ini kita melihat banyak berita yang menggemparkan, banyak berita yang tidak kita duga. Tadi sore waktu pulang dari satu tempat yaitu Sentul saudaraku, saya melihat televisi, ada booming tentang wabah yang ada di India, COVID. Saya percaya sulit diterima dalam situasi seperti ini karena vaksin yang sudah diadakan masih juga pandemi ini luar biasa. Tapi saya mau katakan, saya harap, saya berdoa, saya dorong saudara, apapun situasi, apapun berita yang kita dapat, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Bagaimana seorang nabi Tuhan yang sesungguhnya dia dalam posisi single fighter, dalam posisi berperang seorang diri karena nabi-nabi yang lain telah dibantai, nabi-nabi yang lain telah dihabisi oleh
penguasa waktu itu yang namanya Ahab atas dorongan daripada Isabel, istri daripada Raja Ahab. Saudara bayangkan hati bangsa Israel dibuat berzinah untuk meninggalkan Tuhan, untuk menyembah Baal, untuk menyembah dewa-dewa, dewa-dewa yang memang disembah oleh daripada Isabel. Coba lihat siapa tokoh di balik yang kita bicarakan malam hari ini on fire, yaitu adalah Elijah atau Elia. Yakobus pasal 5:17 berkata demikian, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Saudara kasih underline, sungguh-sungguh. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan kesungguhan hasilnya berbeda. Anda melayani dengan sungguh-sungguh, hasilnya berbeda. Anda berumah tangga, Anda bangun sungguh-sungguh, berbeda. Anda mendidik anak dengan sungguh-sungguh, berbeda. Tapi kalau Anda melakukan dengan main-main, dengan suam-suam kuku, hasilnya pun berbeda. Elia berkata demikian. Elia berlaku demikian. Ia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Jadi pertama, memang Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, Tuhan maha menjawab. Tetapi jangan salah, ada perkataan kesungguhan, ada iman, ada pengharapan, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada hati yang mendua hati, sehingga hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Siapa Elia yang on fire ini? Adalah manusia sama seperti saudara dan saya. Yang paham dengan saya sampai di sini katakan amin. Yang setuju dengan saya sampai di sini katakan amin. Dengan kata lain, sesungguhnya doa saudara dan doa saya itu berkuasa. Ucapan saudara dan ucapan saya berkuasa dalam nama Yesus, asalkan diucapkan dengan sungguh-sungguh, asalkan diucapkan penuh dengan iman, asalkan diucapkan dengan penuh penyerahan diri. Dan kita tidak mendua hati, tidak khawatir. Yang menjadi masalah adalah banyak orang kepingin mendapatkan jawaban tetapi menyimpan keraguan. Ada banyak orang rindu mendapatkan berkat tapi menyimpan apa? Sikap yang mendua hati. Beda dengan Elia. Oke, karakter Elia yang on fire berikutnya. Ayat 18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Ingat, ayat 17 tadi, doa Elia itu membuat Tuhan menggenapi 3 tahun dan 6 bulan hujan tidak turun. Ayat 18 adalah jawaban lagi. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Haleluya. Saya ingat sekali ayat Tuhan yang luar biasa berkata demikian. Kepadaku telah diberikan kunci kerajaan sorga. Tuhan berikan kuasa kepada kita. Makanya dalam Alkitab Matius pasal 16 ayat 19 berkata apa? Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan saya percaya, saya berdoa. Sampai hari ini ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ketika kita berdoa buat orang yang bermasalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kita berdoa buat orang yang putus asa, orang itu punya pengharapan. Selama kita berdoa sungguh-sungguh, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, tidak menyimpan kebimbangan dan tidak mendua hati, Tuhan pasti berikan jawaban. Yang setuju katakan amin. Bilang kanan kirimu, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri. Bilang begini, on fire. Ayo bilang, on fire. Yang kedua, sungguh-sungguh. Tidak bimbang. Tidak ragu, percaya Tuhan pasti lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya pikir jelas ayat ini menyatakan kepada kita. Pertanyaannya begini, Pak, karakter yang bagaimana yang membuat Elia itu on fire? Sikap yang bagaimana, kebiasaan yang bagaimana yang membuat Elia itu on fire? Mentalitas yang bagaimana, integritas yang bagaimana yang dibangun Elia, sehingga doa-doa Elia berkuasa, doa Elia itu mengikat, doa Elia memberikan jawaban, doa Elia mengalami percepatan. Kalau bahasa rohani adalah akselerasi jawaban Tuhan.
Ayo yang rindu doanya ingin segera cepat dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan saudara. Ikuti perkataan saya. Tuhan, aku rindu mendapatkan akselerasi jawaban doa. Aku rindu mendapatkan percepatan jawaban doa. Sekali lagi kuncinya dengan iman dan tidak ragu, tetap saudara on fire. Tuhan mendengar, Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Yang setuju katakan amin. Baik, saya ajak saudara melihat karakter-karakter Elia. Karakter-karakter seorang nabi yang on fire. Dan saya berdoa karakter-karakter orang-orang yang ikut live dan yang Anda share live ini adalah orang-orang yang punya karakter on fire. Kita lihat sifat yang pertama. 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Haleluya. Haleluya. Ini sifat Elia yang luar biasa. Lalu Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat pertama. Lalu berkata Elia, seorang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup. Statement yang berani memproklamirkan keadaan. Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi apa Pak karakter Elia yang dia pertontonkan di depan Raja Ahab? Tentu di hadapan Tuhan. Sehingga dia on fire. Yang pertama saudaraku, Elia menyadari dirinya seorang nabi. Elia menyadari perkataan yang penuh dengan iman, penuh dengan kuasa. Tetapi kunci yang pertama, orang yang on fire adalah orang yang tidak sombong. Saya ulangi sekali lagi, orang yang tidak sombong. Bahkan Alkitab berkata tadi dalam 1 Raja-Raja 17 ayat pertama, Allah Israel yang kulayani. Means I am a humble. Elijah itu hanya seorang hamba. So we are, Anda dan saya, kita ini adalah hamba, doulos, pelayan. Tetapi yang luar biasa, yang kita layani adalah raja di atas segala raja. Allah yang memberikan jawaban, Allah yang memberikan kemenangan, Allah yang memberikan sukacita, Allah yang memberikan kemerdekaan. Bahkan Allah yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala perkara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju di rumah tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Jadi karakter ilahi yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang nabi yang namanya Elia yang tetap on fire. Ternyata karakter yang pertama adalah tidak sombong. Dan dia menyadari dirinya adalah seorang hamba. Melayani. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Anda sepertinya lemah, sepertinya lunglai, apalagi lesu, jawaban saya adalah layani Tuhan. Melayani Tuhan selagi kita punya kesempatan. Melayani Tuhan selama kita diberi kesempatan. Melayani Tuhan ketika kita diizinkan untuk melayani. Yang setuju katakan amin. Melayani Tuhan. Ini bukan promosi seorang pendeta. Ini bukan promosi. Enggak. Ini panggilan. Ini adalah calling ilahi. Memang melayani tidak harus di gereja pertamanya. Mungkin melayani dalam rumah tangga dulu. Melayani dalam persekutuan yang dalam ruang kecil rumah tangga kita. Tentu skala itu akan kita naikkan. Talenta itu akan dilipat gandakan. Anda melayani hal-hal yang lebih besar ketika kita dipercayakan melayani yang kecil terlebih dahulu. Saya ingat sekali tahun 2002 Tuhan izinkan kami sekeluarga pelayanan, bukan di gedung-gedung, bukan di mimbar yang bagus, tetapi Tuhan berikan kepada kami adalah pelayanan anak-anak jalanan, pelayanan rel, pemulung, gepeng, gelandangan dan pemulung. Tapi yang luar biasa, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang sungguh-sungguh, yang on fire. Ketika kami dengan sukacita melayani mereka, sampai hari ini melayani mereka, yang luar biasa. Tuhan promosikan ke hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Kakak, adik, opa, oma, om, tante, suami, istri, bilang kanan kirimu on fire. Terus yang kedua,
melayani dari hal-hal yang kecil, engkau akan dipromosikan pada hal-hal yang luar biasa. Elia orang Tisbe Gilead kepada Ahab yang demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, opa, oma, om, tante, saudaraku yang ikut live Facebook malam hari ini, ternyata kunci on fire. Apapun masalahnya adalah apa? Melayani. Yang kedua, mari kita lihat yang kedua. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Haleluya. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. Iya betul ayat ke-30. Saudara buka dengan cepat, nanti Ibu Jin Mailoor akan bantu saya untuk buka Alkitab, dan saudara bisa menikmati Alkitab yang ada di layar saudara. Saya ingatkan sekali lagi, Anda yang belum share ke kontak Facebook Anda, silakan share. Nanti setelah ini tim IT kita akan mendownload siaran ini, akan dijadikan YouTube dan akan kami broadcast ke saudara. Saudara silakan juga subscribe, share, like, dan berikan komentar di YouTube channel EOM, dan Anda bisa bagikan di kontak WA saudara. Kunci yang kedua, bagaimana karakter seorang nabi namanya Elia yang on fire sekalipun dalam masalah. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 berkata demikian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, maksudnya Israel yang sisa yang percaya kepada Tuhan, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia, yaitu Elia, memperbaiki mezbah, tempat korban ucapan syukur, tempat di mana orang berkontemplasi dengan Tuhan. Itu artinya adalah mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Sebelum Elia menerima tantangan daripada para Baal, para Asyera daripada Ahab, Elia tidak langsung berperang, tetapi Elia datang menyenangkan Tuhan. Elia datang menghadap Tuhan bawa korban bakaran. Elia membangun mezbah. Elia mempersiapkan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jadi on fire yang kedua, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuncinya ternyata apa? Membangun mezbah membuat kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Anda boleh tulis mezbah. Pak, apakah mezbah hanya cukup untuk imam-imam? Pak, apakah mezbah hanya untuk di gereja? Oh tidak, di rumah tangga perlu ada mezbah. Perlu ucapan syukur. Perlu pujian, mazmur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Apalagi situasi seperti ini. Anda dengar baik ya, siapapun kita, kalau masa-masa pandemi seperti ini tidak bisa mengucap syukur, saya pikir akan sulit mendapatkan perkenanan Tuhan, akan sulit mendapatkan jawaban Tuhan. Karena hampir semua orang, maaf, termasuk di dalamnya orang Kristen, banyak yang mengeluh. Banyak yang mengatakan susah, hopeless, no choice, hands up. Dengar baik, Tuhan belum selesai dengan kita. Tuhan belum selesai dengan masalah saudara dan saya. Elia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal. Elia seorang diri menghadapi 400 nabi Asyera. Bukan hanya keberanian yang dia miliki, tetapi on fire yang kedua, dia tetap perbaiki mezbah. Hubungan dengan Tuhan tetap dibangun. Yang paham dan mengerti sampai di sini katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saya mau katakan pesan saya sebagai hamba Tuhan malam hari ini. Apapun kesulitan yang engkau hadapi, tetap bangun mezbah Tuhan. Apapun perkara sulit yang engkau sedang hadapi hari ini, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, sesulit apapun jalan menghadang saudara, saya mau katakan tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Berubah apa? Mezbah. Bagaimana caranya Pak? Harus ada pujian penyembahan. Harus ada ucapan syukur. Maaf, harus ada persembahan. Ingat loh, dalam siaran live Facebook saya tidak pernah menggiring Anda membawa persembahan ke tempat rekening sesuatu yang telah saya tentukan. Enggak. Saudara bawa persembahan di mana saudara diberkati.
Saudara bawa persembahan itu dengan ungkapan syukur, dengan sikap hati yang benar, penuh dengan emosi ilahi, yaitu emosi ucapan syukur di hadapan Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan sesungguhnya kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan kita akan kehilangan arah. Tapi dengan Tuhan kita tetap on fire. Dan ada membangun mesbah yang Tuhan inginkan atas kita. Yang setuju dengan saya dan mau melakukan, katakan amin. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya. Sengaja saya tidak menyapa satu persatu yang menyampaikan komentar. Sampaikan saja komentar. Karena amin berarti Anda sepakat dengan saya, sepakat dengan firman Tuhan, sepakat dengan Tuhan. Sekali lagi, yang kita imani terjadi. Kehendak Tuhan digenapi atas hidup kita. Yang setuju. Haleluya. Amin. Elia tidak tiba-tiba berperang, sekalipun Elia punya iman menang. Elia tidak tiba-tiba menantang para nabi-nabi Baal, tidak. Tetapi tetap dia bangun mesbah, apalagi mesbah yang sudah runtuh. Pak, saya punya mesbah keluarga, tapi 10 tahun yang lalu hari ini robek-robek. Ayo bangkit. Ayo bangkit. Perbaiki kembali. Alkitab itu menjelaskan dengan jelas kok. Doa korporat itu luar biasa. Doa yang minimal 2 orang itu luar biasa. 2 atau 3 orang di dunia ini sepakat meminta demi namaku, Allah hadir. God not say maybe. Enggak. Allah yang omnipresent, Allah yang transcendent itu hadir atas 2 orang yang benar dan percaya. Bayangkan kalau suami istri bergandengan, saya percaya ada Tuhan. Bayangkan kalau kakak adik bergandengan tangan, pasti ada Tuhan. Bayangkan kalau opa, oma, adik, kakak bergandengan tangan seiman dengan yakin dan benar bahwa Tuhan ada, Allah hadir. Jadi apa yang engkau doakan, Tuhan dengar. Sekali lagi yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Setuju saudaraku? Dan saya berdoa malam hari ini Anda tidak tidak egois, Anda nikmati sendiri on fire ini. Sekali lagi, jangan lupa yang belum share, Anda share. Biar banyak orang di luar sana yang lemah, lesu, lunglai, letoy, dibangkitkan kembali. Not about me, not about us, but all about God. All about the word of God. Karena firman Tuhan, makanya tajuk acara kita adalah Back to the Bible. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Saudara kira Azusa Street yang banyak banyak teolog mengatakan bahwa itu adalah seperti lawatan Tuhan, pencurahan Roh Kudus di kurang lebih 120 tahun yang lalu melalui hamba Tuhan berkulit hitam bernama William Seymour. Itu bahkan dipercaya dikasih istilah sebagai Second Pentecost. Itu terjadi di mana? Di Azusa Street. Saudara kira yang berdoa 100, 200? No. Dimulai dari garasi yang kecil. Saya membayangkan mungkin 3, 4, 5 orang berkumpul. Saya berdoa. Setiap saat kita berdoa bersama dengan keluarga, Allah hadir, Allah ada, Allah menjamah, Allah menjawab, Allah memberikan kemenangan, dan Allah memberikan sukacita. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Saya minta kacamata. Nah saya copot lagi karena saya pakai kacamata kelihatannya mantul. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 berkata demikian. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Itu berbicara dunia. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Saudara kasih underline ada perkataan Karmel. Bahasa aslinya adalah Karmelit. Makanya kawan-kawan Katolik punya ordo Karmelit. Karmel ini artinya yang pertama adalah gugusan kebun anggur Tuhan. Ini arti yang pertama. Yang kedua arti Karmel adalah tempat yang tinggi. The high place. Saya lanjutkan ayatnya. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua
lututnya. Elia telah memenangkan pertandingan. Elia telah membantai nabi-nabi Baal dan Asyera. Tetapi yang dilakukan Elia ketika telah memenangkan pertandingan, ketika dia sedang on fire, bukan makan-makan dulu yang dia lakukan, bukan ngundang teman-temannya, bukan bersaksi dulu, gue menang loh, Nabi Baal sudah aku sembelih, Asyera telah aku bantai. Enggak. Tidak. Dan saya berharap karakter Elia yang on fire ini menginspirasi kita. Kalau Anda diberkati, jangan acara celebration duluan. Jangan acara yang sifatnya horizontal duluan. Tetapi Elia naik ke Karmel. Gugusan gunung anggur Tuhan, the high place. Kalau bahasa Ibraninya adalah Mespah. Kalau bahasa modernnya zaman now adalah Tower of Prayer atau menara doa. Di tempat ketinggian, Elia tidak hanya diam di tempat dia membantai nabi-nabi Baal dan Asyera, tidak, tetapi dia tinggalkan mereka. Tentu ini seorang diri, dia bow down. Saya ulangi sekali lagi, dia bow down, merendahkan diri sampai jidatnya ini menyentuh ke Karmel, ke tanah, ke bebatuan. Kapan Bapak Ibu diizinkan Tuhan bersama saya, yuk pergi ke Israel bersama-sama dengan saya. Saya ke tempat Karmelit ini lebih dari 30 kali. Di sana itu kebanyakan batu-batu koral putih. Kalau kepala kita sujudkan ke bawah, mungkin luka, mungkin sakit segala macam. Tetapi lihat Elia, kemenangan sudah didapatkan. Ada alasan buat Elia pesta, ada alasan buat dia merayakan kemenangan itu bersama dengan orang-orang percaya. Tetapi yang Elia lakukan beda. Dia tetap on fire, tetapi dia lakukan apa? Dia naik ke tempat yang tinggi. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di Karmelit, the high place Mespah, di tempat Tuhan bersemayam. Dia bungkukkan dirinya di antara kedua kakinya. Saya percaya kalau saya dibahasakan, pasti Tuhan terima kasih. You are so great in my life. Ada amin sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maaf, saya menyoroti secara universal. Banyak orang ketika mendengar berita sukacita yang dirancangkan bukan Mespah dulu, bukan menara doa dulu, bukan naik ke tempat tinggi dulu, tetapi acara bagaimana ucapan syukur. Nggak salah Anda melakukan ucapan syukur, tidak salah kita saudara menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi lebih daripada itu, untuk menjaga api tetap menyala atas kita, naikkan dulu ucapan syukur di tempat yang tinggi. Recovering kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Yuk, yang paham dengan saya, sorry saya sedikit agak keras menyampaikan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya katakan amin. Jadi pola pikir kita sekarang kita ubah. Apapun keadaannya, apapun situasinya, apapun pencapaian kesuksesan kita, adalah harus ada apa? Naik ke tempat yang tinggi, naik ke menara doa, naik ke tempat yang tinggi untuk apa? Merendahkan diri berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan kami bersyukur. Tuhan kami percaya semua karena Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita sadari apa yang kita lakukan, baik itu keberhasilan maupun kemenangan, itu karena Tuhan. Tidak ada alasan lagi buat kita menepuk dada. Tidak ada alasan lagi buat kita menyombongkan diri. Tidak ada alasan lagi untuk berpuas diri. Tetapi tetap on fire, ya. Tapi mendahulukan Tuhan segala-galanya adalah pilihan yang utama. Sekali lagi yang setuju dengan saya, katakan amin. Allah yang kita sembah, Allah yang Elia sembah adalah Allah yang tidak berubah. Dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Kasih setia dan pertolongannya tetap sama. Bilang kanan kirimu, Allah kita tidak berubah. Bilang opa, oma, suami, istri, kakak, adik, bilang begini, Tuhan tetap setia. Bilang kanan kirimu, siapapun yang di kanan kirimu, bilang begini, dengan sungguh-sungguh dan tetap merendahkan diri, Tuhan berikan kemenangan buat kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersuka cita sekali telah menyampaikan 3 karakter daripada Elia.
yang tetap on fire di hadapan Tuhan, dan kemenangan telah didapatkan. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir. Kita buka Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal 5 yang ke-17. Ini karakter Elia yang berikutnya. Tadi di awal sudah saya baca, tetapi saya mau tegaskan sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Tidak sombong. Elia mengatakan dirinya hamba. Itu yang membuat dia on fire. Yang kedua apa? Membangun mesbah. Itu yang membuat roh Elia menyala-nyala di hadapan Tuhan. Yang ketiga apa? Bapak Ibu sering dikasih Tuhan Yesus Kristus, bow down tetapi di tempat yang tinggi. Bow down tapi di Karmelit, di mesbah, di tempat yang tinggi. Tidak perlu sanjungan manusia, tapi yang diperlukan oleh Elia adalah perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Glory Jesus, glory Jesus. Saya berdoa habis live ini saudara menyala-nyala dalam Tuhan. Saya berdoa ketika saudara habis mengikuti live ini Anda bergairah di hadapan Tuhan. Saya berdoa malam hari ini ketika Anda selesai ikut live ini, Anda mengambil keputusan untuk melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Saya berdoa malam hari ini ketika Anda selesai ikut live ini, kasih yang mula-mula diberikan buat saudara, sehingga Tuhan mendapatkan atas hidup kita adalah orang yang senantiasa menyala-nyala dalam Tuhan dan hidup kita mengandalkan Tuhan. Yang keempat, mari kita buka Yakobus pasal 5 yang ke-17. Oh, terima kasih Bu Jen udah buka. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tadi depan sudah saya katakan. Dan Elia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini kunci yang keempat. Bila mana Elia bisa on fire, Elia mengerjakan doa-doanya, Elia mengerjakan perkataannya yang menghidupi daripada firman itu dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi sekali lagi, sungguh-sungguh. Artinya apa? Tidak menyimpan kebimbangan, tidak menyimpan keraguan, tidak mendua hati, tidak memikir-mikir kira-kira Tuhan tolong atau tidak. No and never. Elia berdoa sungguh-sungguh. Apakah waktu Elia berdoa hari itu langsung dijawab? Tentu tidak. Mungkin ada di antara kita ketika kita berdoa untuk supaya ekonomi kita dipulihkan. Apakah hari ini esok langsung dijawab Tuhan? Belum tentu. Hari ini atau esok dijawab Tuhan. Tapi yang jelas, doa yang dinaikkan dengan kesungguhan, dengan iman, penuh pengharapan, penyerahan diri on fire, saya percaya Tuhan pasti akan berikan jawaban. Kapan? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi yang jelas, Tuhan tahu kekuatan saudara dan saya tidak seberapa. Dia tahu waktu yang tepat, dia tahu yang terbaik, dan ukuran yang Tuhan berikan atas kita itu sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi kunci yang keempat, bagaimana supaya kita on fire dalam pelayanan, on fire dalam bisnis, on fire dalam rumah tangga, on fire dalam bekerja, on fire dalam apa yang dipercayakan buat kita. Sungguh-sungguh. Kalau ada di antara kita yang ikut live ini masih sekolah, ya belajar sungguh-sungguh. Kalau di antara kita yang ikut live ataupun yang Anda share, ini adalah orang yang bekerja di dunia sekuler, bekerjalah sungguh-sungguh. Kalau Anda yang melayani sepenuh waktu atau Anda sebagai seorang pendoa, ya berdoalah sungguh-sungguh. Kalau doamu tidak dilihat orang, kalau doamu tidak didengar orang, kalau doamu tidak dikagumi orang lain, Anda jangan sakit hati. Anda nggak usah kecewa. Kita menyenangkan Tuhan kok, tidak menyenangkan manusia. Kalau saudara sudah melakukan bagian saudara dan orang tidak memberikan standing applause buat saudara, nggak usah kecewa. Sorga mencatat kok perbuatan saudara. Mungkin pelayananmu tidak dilihat orang kok ada di balik layar. Mungkin pelayananmu tidak diberikan apresiasi buat orang lain. Sekali lagi jangan kecewa. Tuhan yang menilai semuanya itu. Ada catatannya. Dan suatu saat cara dibuka, satu pun di antara kita tidak ada yang bisa mengelak kok. Tapi sebaliknya,
Ketika Anda banyak dipuji, jangan berpuas diri. Ketika Anda dibilang Anda hebat, Anda tajam, Anda luar biasa, jangan berpuas diri. Karena yang kita kejar bukan perkenan manusia. Yang membuat kita bangga bukan karena manusia kagum kepada kita. Yang membuat kita bahagia, tetap on fire ketika kita sungguh-sungguh. Dan Tuhan catat, Tuhan lihat, sorga berkenan atas kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin. Saya berdoa Anda tetap on fire. Dan saya tahu persis di antara kita pasti ada pergumulan. Pasti ada masalah. Pak, bagaimana saya on fire, masalah keluarga belum selesai. Pak, bagaimana on fire melayani bersama-sama sementara pasangan hidup saya tidak sepakat dengan saya. Pak, Bu, tidak usah menuntut orang lain berubah. Kita dulu berubah. Kita dulu berubah, baru lihat orang lain berubah. Kalau kita nggak berubah, jangan mimpi orang lain berubah. Kita dulu berubah, kita dulu on fire, kita dulu menyala-nyala, kita dulu menyenangkan Tuhan. Orang akan lihat kok tanpa harus kita pamerkan pelayan kita. Orang akan melihat dalam hidup kita ada suratan Tuhan. Ayo, siapapun Anda yang ingin berkata, Tuhan, aku mau on fire. Aku mau sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Aku mau mengambil keputusan tidak hanya cakap dan berhenti mendengarkan firman-Mu, tapi aku mau melakukan firman. Kalau Elia Engkau pulihkan, Elia Engkau berkati, Elia Engkau berikan kemenangan, Allah yang sama akan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Allah yang hidup, Allah yang empunya langit dan bumi, Allah yang menjadikan bumi, langit dan segala menjadi pijakan kakinya, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Bapa, lihat tangan-tangan kami yang terbuka. Kami rindu ingin on fire Tuhan dalam segala sisi. Tentu di dalam pelayanan, tentu di dalam Tuhan. Kami mau on fire. Tapi dalam pekerjaan kami juga rindu on fire. Dalam rumah tangga kami juga rindu on fire. Dalam belajar, dalam masa tua kami tetap on fire. Sebab di dalam Tuhan selalu ada jawaban, selalu ada jalan keluar, selalu ada sukacita. Sekalipun dunia membuat kami lemah, kami percaya dalam Tuhan ada semangat yang luar biasa. Sekali lagi ulurkan tanganmu atas yang membuka tangan ya Tuhan. Sendengkan telingamu, arahkan wajahmu. Biarlah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berapapun nilainya kami bawa dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar. Dan kami berdoa Engkau berkenan atas persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Buat malam hari ini, terima kasih buat sarana prasarana, terima kasih buat segala sesuatunya. Biar kami hidup oleh karena firman-Mu, sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya, kami akan akhiri acara ini dan biar damai sejahtera, sukacita Allah, pertolongan daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan pula dari Roh Kudus senantiasa turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita berkata amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan. Jangan lupa besok pagi masih ada renungan pagi melalui YouTube channel EOM. Saya ulangi sekali lagi, YouTube channel EOM. Saya ingatkan Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan bagikan ke banyak kontak saudara, biar banyak orang boleh diberkati dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.